Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Nusiasari. Dalam video ini, saya akan membawakan beberapa kasus yang terjadi di sekolah dasar beserta solusi yang dapat dilakukan. Pada kasus yang pertama ini sebenarnya cukup sering kita temui di sekolah dasar, terutama yang berkaitan dengan disiplin dan pengendalian diri siswa. Misalnya ada situasi di mana seorang guru kelas 4 SD sedang menjelaskan materi, tapi beberapa siswanya malah asyik mengobrol dan bercanda. Akhirnya suasana kelas jadi kurang kondusif dan pembelajaran pun jadi terganggu. Melihat hal itu, gurunya langsung menegur dengan cukup keras dan memberikan hukuman seperti berdiri di depan kelas. Tapi ternyata cara itu belum berhasil karena siswa-siswanya masih mengulangi perilaku yang sama. Kalau kita lihat dari kasus tadi, sebenarnya permasalahannya gak hanya berasal dari siswa aja. Siswa yang sering berbicara itu menunjukkan bahwa kontrol dirinya belum berkembang dengan baik. Tapi di sisi lain, cara guru mengelola kelas juga belum tepat, sehingga pembinaan disiplin belum berjalan secara optimal. Akibatnya, siswa masih bergantung pada teguran dari guru, bukan dari kesadaran diri mereka sendiri. Teori perkembangan dari Elizabeth P. Hurlock menyatakan bahwa tujuan disiplin itu untuk membentuk kontrol diri. Jadi, siswa harusnya dibimbing agar memahami aturan dan mampu bertanggung jawab, bukan hanya patuh karena takut hukuman. Karena kalau hanya mengandalkan hukuman, biasanya efeknya hanya sementara, dan siswa belum benar-benar memahami kesalahannya. Kalau dilihat dari cara guru menangani situasi tadi, pendekatannya cenderung otoriter. Hal ini terlihat dari cara menegur yang cukup keras dan langsung memberikan hukuman tanpa melibatkan siswa. Guru lebih banyak mengontrol sehingga siswa patuh karena takut, bukan karena kesadaran. Selain itu, tindakan guru juga masih bersifat reaktif, yaitu baru merespon saat masalah sudah terjadi, bukan mencegah dari awal. Teori pola asuh dari Diana Baumit menyatakan bahwa pendekatan otoriter itu ditandai dengan kontrol yang sangat kuat dari guru, sehingga siswa kurang diberikan kesempatan untuk berpendapat. Akibatnya, kemandirian siswa jadi kurang berkembang. Untuk kasus yang kedua ini, aku mau kamu membayangkan kalau kamu lagi belajar di kelas yang berantakan, meja kursinya nggak rapi, lalu kecahayaannya kurang, dan media pembelajarannya itu nggak jelas. Nah, kira-kira kamu bisa fokus atau enggak? Nah, kondisi seperti ini ternyata bukan cuma soal kenyamanan, tetapi juga berpengaruh langsung dalam proses pembelajaran. Nah, dari kasus ini masalahnya ada di dua sisi. Dari segi fisik, kelas yang tidak tertata membuat suasana belajar jadi kurang mendukung. Dari segi psikis, siswa yang jadi kurang fokus, sering berpindah tempat, dan kesulitan mengikuti instruksi dari guru. Kalau dilihat dari teori Jacob Kaunin, kondisi kelas yang tidak terkelola dengan baik dapat memunculkan perilaku off task, yaitu tidak fokus pada pembelajaran. Artinya, lingkungan kelas itu punya peran besar dalam menjaga keterlibatan siswa. Selain itu, B.F. Skinner juga menjelaskan bahwa lingkungan merupakan stimulus yang mempengaruhi perilaku. Jadi, kalau lingkungannya nyaman, siswa cenderung lebih fokus dan aktif. Tetapi, kalau tidak, perilaku siswa juga bisa ikut terganggu. Nah, di sini terlihat bahwa peran guru itu sangat penting. Bukan hanya sekedar pengajar, tetapi juga sebagai pengelola kelas. Guru perlu menata ruang kelas, mengatur tempat duduk, juga menciptakan suasana yang nyaman, supaya siswa bisa belajar dengan maksimal. Contohnya dalam penelitian di SDN 1 Sumberjo, ketika kelas ditata dengan rapi, tempat duduk diatur dengan baik, lalu media pembelajaran disusun dengan terstruktur. Siswa menjadi lebih fokus, tidak banyak berpindah tempat, dan lebih aktif mengikuti pembelajaran. Jadi dari sini bisa kita lihat bahwa lingkungan belajar yang kondusif bukan hal yang bisa diabaikan, tapi jadi kunci dalam keberhasilan pembelajaran di kelas. Untuk kasus yang ketiga, ada sebuah kelas di mana semua aturannya ditentukan langsung oleh guru. Siswanya tidak diberi kesempatan buat berpendapat. Jadi suasana kelasnya menjadi tegang. Lalu siswa malah jadi pasif karena kurang berani bertanya. Akhirnya siswa tersebut cuma diem, dengerin tapi nggak benar-benar terlibat dalam proses pembelajaran. Kalau dilihat dari situasi ini, pendekatan yang digunakan guru termasuk pendekatan otoriter. Guru lebih menekankan kontrol dan kepatuhan, tapi kurang memberikan ruang kepada siswa untuk terlibat dalam pembelajaran. Menurut Jacob Kaunin, pengelolaan kelas yang efektif itu harus mampu menjaga keterlibatan siswa. Karena jika siswa tidak terlibat, maka mereka cenderung jadi pasif dan kurang fokus. Kalau dibandingkan dengan pendekatan lain, misalnya pendekatan demokratis, siswa justru dilibatkan dalam pembelajaran. Menurut John Dewey, siswa akan belajar lebih baik
kalau mereka aktif dan merasa punya peran dalam kelas. Sementara pendekatan humanistik lebih fokus pada kebutuhan dan kenyamanan siswa dalam belajar. Dari sini, pendekatan yang lebih cocok untuk siswa SD adalah pendekatan demokratis yang dipadukan dengan prinsip humanistik. Jadi, guru tetap mengontrol kelas, tapi juga melibatkan siswa dan memperhatikan kebutuhan mereka. Hal ini juga sejalan dengan Alfikon yang menekankan bahwa disiplin seharusnya membangun kesadaran, bukan sekadar membuat siswa patuh. Contohnya, di SD Negeri 2 Yogyakarta, ketika guru melibatkan siswa dalam membuat aturan kelas dan memberikan ruang diskusi, siswa jadi lebih aktif, lebih percaya diri, lalu suasana kelas menjadi lebih nyaman. Jadi, bisa disimpulkan bahwa pendekatan otoriter memang bisa membuat kelas terlihat lebih tertib, tetapi kurang efektif untuk membangun keaktifan dan kepercayaan diri siswa dalam jangka panjang. Pendekatan demokratis justru lebih mendukung pembelajaran yang aktif dan kondusif.